Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Matematika Tren untuk matematika yang lebih mudah dan yang lebih gampang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal latihan sebagai persiapan adik-adik untuk ujian UTBK di akhir bulan Juli nanti. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Nomor 1, tentukan nilai P dari tabel berikut agar jumlah diagonal pertama sama dengan 3 kali jumlah diagonal kedua. Nah, misalkan yang ini kita anggap diagonal yang pertama, yang ini. Nah, kalau misalnya kamu buat ini jadi diagonal pertama pun, hasilnya pasti akan sama. Paham ya? Yang mana pun di sini diagonal pertama, yang ini atau yang ini pun sama hasilnya. Oke? Nah, kita sepakati yang ini diagonal pertama. Nah, berarti hasilnya adalah 3 ditambahkan P ditambahkan dengan 7. Ini sama dengan 3 kali jumlah diagonal kedua. Berarti kalau ini diagonal pertama, yang ini diagonal kedua, dikalikan dengan 2 tambah P ditambahkan dengan 8. Nah, berarti hasilnya ini 10 ditambah P sama dengan 2 tambah 8, 10 dikalikan dengan 3, 30 ditambah 3 kali P, 3P. Nah, yang ini berpindah ruas, hasilnya 10 kurang 30 negatif 20 sama dengan si P ini berpindah ke ruas kanan, berarti jadi kurang 3P kurang P sama dengan 2P. Maka dari sini kita perolehlah P-nya negatif 20 per 2 sama dengan negatif 10. Jawabannya adalah yang dodol. Kita lanjut yang nomor 2. Tentukan nilai pada gambar di bawah ini. Y-nya adalah yang ini yang kita cari. Nah, berarti kita mau mencari pola untuk menentukan yang di tengah ini, 25. Nah, berarti polanya kayak gini. 8 dikalikan dengan 10, kemudian dikurangkan 11 dikalikan dengan 5. Ini 80 dikurang dengan 55, berarti hasilnya sama dengan 25. Nah, berarti ketemu polanya. Berarti kalau untuk mencari Y ini bisa kita gunakan pola ini. Jadi Y sama dengan 12 dikalikan dengan 8 dikurang 9 dikalikan dengan 6. Nah, ini sama dengan 96 dikurang dengan 54, maka hasilnya adalah 42. Jadi Y-nya 42. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut yang nomor 3. Berapakah nilai V jika bentuk datanya seperti ini? Maka langkah awal kita mencari polanya ini dulu. Nah, berarti kalau 23 ke V, berarti dari sini dia kita anggap ini tambah 1. Kemudian dari V ini ke sini tambah 2. Kemudian dari sini tambah 3. Nah, berarti berdasarkan pola yang kita buat ini, ternyata bisa kita mencari nilai V-nya. Berarti V-nya sama dengan 23 tambah 1 sama dengan 24. Nah, jadi jawabannya adalah 24, yang D. Kita lanjut yang nomor 4. Tentukan nilai X dari data berikut. Nah, kita mau mencari nilai X ini. Ini adalah 8, 50, 15, X 10, 82. Nah, berarti kayak gini dia caranya. 8 ini kita kurangkan 1, kemudian kita pangkat 2 kan.
ditambahkan dengan 1, maka ini hasilnya 50. 8 kurang 1 sama dengan 7. 7 pangkat 2 49 tambah 1 50. Nah, ini juga kita gunakan hal yang sama untuk menyelesaikan ini. Berarti 10 dikurang 1 pangkat 2 ditambahkan dengan 1 sama dengan ini hasilnya 9 pangkat 2 81 tambah 1 adalah 82. Nah, ini juga kita gunakan untuk mencari X, ini kita gunakan juga polanya. Maka 15 dikurang 1 pangkat 2 ditambahkan dengan 1 sama dengan 15 kurang 1 14. 14 pangkat 2 196 tambah 1 berarti 197. Nah, jadi jawabannya adalah 197. Kita lanjut yang nomor 5. Tentukan nilai X dari tabel berikut. Nah, kita mau mencari nilai X ini berapa. Nah, berdasarkan data yang dikasih tahu, maka 13 ini berarti ditambah 2 36, berarti ini tambah 3 6 10 tambah 4, yang ini tambah 5. Nah, berarti hal yang sama kita lakukan juga untuk mencari X nya. Maka ke sini dia tambah 2, ke sini dia itu tambah 3, ke sini dia itu tambah 4, ke sini dia itu tambah 5. Nah, maka 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Nah, jadi kita peroleh X nya sama dengan 5. Jawabannya adalah yang bola. Kita lanjut yang nomor 6. Seorang pemborong berencana menyelesaikan suatu proyek dalam waktu 60 hari dengan 18 pekerja. Setelah berjalan 11 hari, proyek terhenti 7 hari. Jika diasumsikan setiap pekerja mempunyai kemampuan pekerja yang sama, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek tersebut selesai sesuai waktu yang direncanakan? Berarti tetap 60 hari harus selesai proyek tersebut. Nah, caranya begini. Rencananya 60 hari. Dengan 18 pekerja. Ternyata berjalan selama 11 hari tetap 18 pekerja. Nah, kemudian terhenti selama 7 hari. Berarti ini 0. Nggak ada dia yang bekerja. Nah, pertama sekali kita cari dulu sisanya. Sisa mereka bekerja itu sebanyak 60 dikurang 11 ditambahkan dengan 7. Karena 7 ini tadi yang terhitung ini kita masukin juga. Karena waktu yang ditentukan itu tetap 60 hari, nggak ada berubah. Maka ini sama dengan 42 hari. Nah, kemudian si 42 hari ini akan menyelesaikan pekerjaan sisanya. Berapa banyak tambahan pekerjaan? Itu yang dia tanya. Nah, jadi 60 dikalikan dengan 18 orang itu akan sama dengan dikalikan dengan 18 orang ditambahkan dengan 7 hari mereka terhenti dikalikan dengan 0 pekerja ditambahkan dengan 42 hari sisanya dikalikan dengan berapa banyak pekerja. Kita anggap si P. Nah, 60 kali 18 itu sama dengan 1080. Nah, 11 dikali 18 itu sama dengan 198. Ditambahkan dengan 0, 7 kali 0 hasilnya 0. Kemudian 42 P. Nah, berarti 198 ini berpindah ruas. Maka hasilnya adalah
882 sama dengan 42P. Nah, maka dari sini bisa kita peroleh nilai P-nya 882 dibagikan dengan 42 sama dengan 21. 21 pekerjalah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dengan tepat waktu 60 hari. Nah, berarti tambahannya berapa? Yang ditanyakan tambahan. Jadi tambahannya adalah 21 dikurang dengan 18 pekerja sama dengan 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut yang nomor 7. Andi dapat mengecat ruangan dalam waktu 20 menit. Sedangkan Doni dapat ngecatnya dalam waktu 30 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengecat ruangan itu jika mereka mengerjakannya bersama-sama? Nah, berarti kayak gini dia. Si Andi, dia bisa mengerjakannya selama 20 menit. Kemudian si Doni bisa mengerjakannya selama 30 menit. Kalau mereka bersama-sama, maka waktu yang mereka butuhkan itu adalah, kita gunakan dengan cara cepatnya saja. Berarti 20 kita kalikan dengan 30, kemudian kita buat jumlahnya. Pertama kita kalikan, yang kedua kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 600 dibagi dengan 50 sama dengan 12 menit. Jadi 12 menit adalah waktu yang mereka butuhkan kalau mereka bekerja secara bersama-sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut yang nomor 8. Sebuah roda memiliki jari-jari 16 buah dengan jarak antara jari-jari 7,5 cm. Jika jarak antara jari-jarinya diubah menjadi 8 cm, berapa banyak jari-jari yang bisa dipasang pada roda tersebut? Nah, ini konsepnya adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti kalau dia 16 jari-jari, maka jaraknya antara jari-jari itu adalah 7,5 cm. Nah, kalau misalnya si P jari-jari mempunyai jarak 8 cm, maka kita cari berapa si P ini. Dengan cara perbandingan berbalik nilai, 16 dikalikan dengan 7,5 sama dengan 8 dikalikan dengan P. Maka si 8 ini kita coret dengan 16, di sini tinggal 2, di sini 1. Maka 2 kali 7,5 hasilnya adalah 15 sama dengan P. Nah, maka banyak jari-jari yang bisa dipasang itu sebanyak 15. Jawabannya yang A. Kita lanjut yang nomor 9. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 7:4. Jika keliling persegi panjang 66 cm, maka luasnya adalah, nah, rumus luas itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Nah, berarti kita harus mencari panjangnya berapa dan juga lebarnya berapa. Nah, keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, kelilingnya kan sudah dikasih tahu 66. Maka di sini kita tulis 66 sama dengan 2 panjang tambah 2 lebar. Nah, ini bisa kita bagi 2 semuanya. Maka 33 sama dengan panjang ditambahkan dengan lebarnya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingannya. Panjang sama dengan 7 per, kita jumlahkan ini karena dikasih tahu panjang tambah lebarnya 33, jumlahnya dikasih tahu, maka ini kita jumlahkan. Jadi 11
dikalikan dengan 33. Ini kita coret 3, berarti di sini 21. Nah, kemudian kita cari lebarnya. Lebarnya sama dengan 4/11 dikalikan dengan 33. Hal yang sama, ini kita coret 3, maka di sini 12. Nah, berarti luasnya sudah bisa kita cari. Luasnya sama dengan panjangnya 21 dikalikan dengan lebarnya 12. Maka jawabannya sama dengan 252 cm pangkat 2. Inilah yang menjadi luasnya. Maka jawabannya yang E.